Gimana ya kalau ngomongin kompak? Gini ya. Enggak, pada saat kalian ada Ata, ada ini kayak. Enggak, pada saat kalian bikin MLI enggak. Tapi bohong. Iya. Wede. Gokil. Masih setia. Halo. Jadi gini ya rasanya jadi Raffi Ahmad. Aduh, nggak pakai Kea dong. Oke, nah kita bakalan ngebahas sekarang di video kali ini tentang memilih atau tidak memilih. Waduh, kelihatan muka-muka yang kira-kira akan golput. Sekarang balik lagi kali ya di Pilpres yang kali ini mungkin animonya tidak seperti yang kemarin kali ya. Iya, yang Apa? aduh disebut. Hei, bukan iklan, tolong. Setara kasihan Gempi itu tadi. Saya tidak percaya kata-kata itu keluar dari Singham. Menyesuaikan pasar penonton Anda. Oke, nah kita mau memberikan waktu untuk teman-teman semua yang ada di sini. Jadi Kelihatan ya, kita berikan langsung ke yang paling muda di sini. Yang paling muda. Yang paling muda ada di sana. Millennials ya. Millennials. Kelihatan ya yang millennials. Ya. Oh, Maksudnya ya. anaknya millennials. Oke. First voters ya. Iya, oke. Usama Harbatah. Hai. Mikrofonnya bisa diberikan mungkin. Kentang dong itu. Lucu. Kalau kayak gitu penonton cameo ngerti. Punya di mana ngerti dia. Masih aja bikin video 15 detik lucu ya. Ini apa namanya mengikuti topik yang tadi jujur aja sebetulnya kan gue udah beberapa kali melewati masa-masa pemilihan gitu. Bisa dibilang Lebih spesifik berapa kali? Gue malu sih sebetulnya mau ngomong itu dari zaman Soeharto gue udah milih. Aduh. Ya ampun. Berarti Anda ada andil dalam peristiwa 98. Saya berada di Trisakti Pak 98. Iya tuh. Terima kasih Pak Usama. Ngelanjutin yang tadi, jadi hampir setiap pemilu itu gue bisa ngelihat orang-orang yang mengajak golput itu selalu ada gitu di setiap pemilu gitu. Dan sekarang justru saya mau kembali kepada kalian semua yang dari kemarin kalian ngomongin soal demokrasi, keresahan tentang politik pemilu yang akan yang akan kita hadapi sebulan lagi. Justru saya mau tanya balik kepada kalian gitu. Kalian sendiri dengan keresahan-keresahan yang ada menjelang pemilu ini, kalian akan memilih atau tidak gitu. Nah, itu sih pertanyaan saya. Kayak lagi ditanya guru ya. Sebelumnya mungkin kita harus mengapresiasi bahwa Bang Usama ini termasuk pemilih yang udah berkali-kali udah lama ya. Bahkan tadi Bang Usama bilang dia sudah memilih dari zaman Orde Baru. Iya. Tapi saya rasa dia baru benar-benar memilih setelah Orde Baru lengser. Aduh. Baru benar-benar memilih. Baru benar-benar memilih. Cameo penonton yang masih tidak ngerti tadi lucunya di mana. Itu lucu sekali saudara-saudara. Tapi orang zaman dulu tuh kalau milih, mengapa pilihanku tidak pernah menang? Nggak, oh berarti Usama dari zaman dulu udah ya? Pak, dulu tuh pilihan tuh cuma ada 3, nggak ribet. Cuma cip-cip doang udah. Sekarang gue bingung ada banyak. Udah tua banget berarti Bang. Udah terus pilihan udah juga cuma 3 itu doang, kagak ada milih presiden, DPR. Benar kagak ribet sama Iya. lu. Gini, udah milih cap-cip-cup, yang kepilih dia lagi. Tapi itu masa lalu. Pertanyaan yang substansialnya adalah apakah kita akan memilih? Menarik, siapa yang mau jawab duluan? Waduh. Eno. Gua akan menggunakan hak pilih gua, tapi gua membela hak golput. Karena itu adalah hak yang sesimpel sebagai warga negara. Golput itu bukan pelanggaran, Itu hak ya? bukan tindakan kriminal, bukan tindakan tidak terhormat, bahkan tindakan yang menjijikan. Dan saya sedih sekali melihat banyak orang yang mengkampanyekan kalau golput itu kayak hal yang
salah, hal yang berdosa, hal yang kayak menjijikan gitu. Padahal itu ya hak orang untuk memilih, tidak memilih. Yang saya kecewakan adalah, gue nggak ngerti ya, maksudnya ini teknik marketing sederhana ya. Orang-orang yang, saya tahu, saya mengerti perasaan orang-orang yang berusaha membuat orang golput itu jadi tidak golput. Yaitu karena biar lu jadi pilihan gue, ya kan. Kalau gue misalnya golput, terus misalnya dia membujuk gue untuk memilih salah satu paslon, yaitu paslon pilihan dia gitu. Terus dengan lama-lama ngatain yang golput itu jelek, golput itu dosa, dan lain-lainnya, atau golput itu melanggar atau tidak bertanggung jawab atas demokrasi dan lain-lain. Gua yang golput bakal milih yang dia tidak pilih. Karena dia sosok orang yang ngeselin gitu loh, karena gue pengen golput. Jadi seakan-akan dia mencerminkan paslonnya gitu ya? Iya kan, wah ini pendukung paslon ini begini gitu kan. Yang saya kecewakan adalah dari kita berdemokrasi pada tahun ini yang saya paling berasa ya. Kayak golput itu tuh sebuah yang menjijikan sekali gitu, padahal nggak masalah gitu. Tapi kalau gue ngerasa kenapa makin tahun makin banyak orang yang jadi golput, ada banyak faktor sih. Tapi menurut gue salah satu faktornya adalah sebuah image di mana orang-orang golput dalam pop culture itu adalah orang-orang keren. Oh, tunggu tuh, gimana? Jadi ada image kayak indie gitu ya? Yes. Pada saat lo golput di pop culture, lo rebel, lo orang-orang keren. Dan itu terrepresentasi dengan baik sehingga kebanyakan yang golput kan, tidak semua memang, tapi bisa, saya berani bertaruh walaupun saya nggak punya datanya, saya berani bertaruh mungkin hampir 50% anak muda mungkin yang golput atau bahkan lebih. Karena jujur aja ya, sampai sekarang belum ada menurut gua dari paslon manapun yang bisa merepresentasikan bahwa orang yang ikut politik itu keren. Nggak ada menurut gua. Wow. Betul sih. Nggak ada, dari dua paslon nggak ada. Iya. Nggak Tapi bagaimana dengan yang maksudnya kalau kita nggak memilih nih, kalau misalnya kita golput, siapa tahu yang paling buruk gitu yang malah jadi presiden gitu. Gini, gue setuju sama Eno. Golput adalah hak. Lu mau golput silakan, tapi akan ada konsekuensi yang terlibat di situ pada saat lu golput kalau menurut gue. Gue seperti Eno, gue akan menggunakan suara gue. Tapi gue juga tidak mengutuk orang yang golput. Pada saat lu golput, gue percaya ada sebuah quote, gue lupa siapa yang bilang. Menjadi netral di saat ada satu masalah, lu berpihak sama opresornya. Ya memang kita nggak akan pernah bisa mencari dua orang yang ideal secara ideal, benar-benar ideal. Atau pilihan yang benar-benar ideal secara dia memenuhi ekspektasi kita di berbagai hal tuh nggak akan pernah ada menurut gue. Malah sebenarnya inilah saatnya kita memilih yang terbaik dari yang terburuk kalau memang itu menurut Anda gitu. Tapi kalau misalnya dua-duanya buruk dan Anda tidak mau memilih karena dengan alasan dua-duanya buruk dan tidak mewakili Anda, ya malah kita pilih yang terbaik dari yang ada dong. Maksud gue kan sesuatu tuh bisa menjadi lebih baik pada saat kita make the most dari yang ada gitu. Karena kalau kita mengharapkan utopia di mana semuanya ideal, tidak akan pernah ada. Betul. Ngerti gak maksud gue? Walaupun itu tidak perlu. Ya, tidak pernah ada. Meskipun nadanya nggak gitu ya. Iya. Ya, kalau saya pribadi ya, saya setuju orang golput kalau dia nggak ngerti harus milih apa. Nah. Misalnya orang-orang yang hanya menonton Instagram 1 menit, ya kan, yang kuotanya dikit-dikit, yang di YouTube ditonton thumbnailnya doang. Yang kalau di YouTube ngelihat 10 fakta tentang ini. Yang nontonnya calon sarjana. Aduh, kena lagi. Sama disebutin sama dia. Sama dunia nyata, channel dunia nyata, ya nggak apa-apa nonton itu. Channel 10 daftar ini. Nah, tapi menurut saya kalau orang-orang ini nggak punya data, mending nggak usah milih kalau aku. Jadi yang milih-milih ini kalau bisa orang yang bener mempelajari gitu. Misalnya 1 sama 2 atau caleg-calegnya. Yang milih itu beneran harus mempelajari mereka. Jadi mereka milih juga sadar. Kalau aku milih ini, Milih nggak sadar gimana? Lagi halu. Tidak begitu dong. Karena gini, kasihan KPU yang sudah ngeprint surat, ya kan? Anda tidak menghargai KPU, mending ditanya aja KPU survei ulang, ente nyoblos nggak bangsat? Lu udah ngeprint bangsat? Oh enggak, saya golput, ya udah nggak usah ngeprint, gitu. Surat suara kan miliaran, masa nggak dicoblos? Kertas itu kan mesti nebang berapa pohon. Kasihan harus gunting-gunting KPU kan, begadang. Iya bener. Apalagi yang di daerah-daerah harus dipotong-potong. Milih nggak golput malah. Siap. Yang golput, ngomong dari sekarang. Pasti menurut gua ya, begitu KPU atau siapapun yang bertugas gunting-gunting surat suara melihat bahwa data terbaru mengenai orang golput itu besar, mereka pasti,
wah tinta boros. Gitu. Gue yakin pasti karena jadinya Ya mubazir. Tapi ya kan? sebenarnya sekali lagi nggak ada yang salah sih sama golput. Tapi kalau gue sih akan menggunakan hak pilih gue. Ya, saya juga akan menggunakan. Karena ini untuk pertama kali saya nyoblos, bro. Oh ini pertama, berarti lo Pertama kalinya. Oh. Sebelumnya bukan saya nggak peduli demokrasi, karena TPU biasanya panas tempatnya. Tolong KPU, kenapa nggak bikin TPU di Senayan City aja? Tolong, Pacific Place, kenapa harus di lapangan-lapangan? Untuk nyoblos parkirnya mahal bro. Bukan begitu, aku cinta negara ini. Begitu keluar panas, tidak peduli. Tolong TPU di bagus aja. Tapi ini terlepas dari komedinya ya, maksudnya kalau banyak ada orang yang bilang kalau sebenarnya orang golput itu gimana sih, harusnya kan kayak misalnya pendapat Coki memilih dari yang terbaik dari yang paling terburuk. Memang itu fungsi demokrasi. Nah kalau gue udah ngobrol sama beberapa orang yang emang golput dan point of view mereka menarik. Dan ini yang mungkin kalian juga suka lupa untuk ngelihat kenapa sih lu golput, kenapa lu nggak tanya gitu. Daripada lu nyerang dia lebih baik lu pahami dulu kenapa dia bisa golput. Sebagian besar orang itu bilang, bukan gue nggak mau milih yang terbaik, menurut gue nggak ada yang terbaik. Kalau ada yang terbaik pasti gue nggak golput, sesimpel itu. Jadi kenapa orang golput? Dia sudah tidak peduli siapa yang menang, karena dua-duanya menang, tidak memberikan efek yang bagaimana ke hidup dia. Kedua-duanya buat dia sama aja, tidak menjadikan hidup dia lebih baik atau lebih buruk ya. Mungkin buruk dua-duanya atau lebih baik dua-duanya, nggak tahu. Yang pasti menurut dia tidak masalah siapa yang menang. Jadi kalau misalnya pakai argumen apakah golput itu harus memilih yang terbaik dan menurut mereka udah nggak ada yang terbaik. Tapi kalau kayak gitu kenapa nggak milih aja? Nggak, Sama aja kalau resultnya. Menurut gue ya, gue harus potong juga nih. Tapi balik lagi harus pakai data. Inilah masalahnya kalau lucu doang nggak punya data. Enggak, tapi maksud gue gini. Lu tahu nggak alasan kenapa gue merasa suara gue penting? Karena gue sudah mulai sadar apa konsekuensi yang terjadi apabila si ini menang dan si ini menang dan nanti gue yang mana? Waduh. Adalah. Oke. Pokoknya. Kalau ini Enggak, ini sangat-sangat. penonton ngerti dong. Iya, karena ini kisah menarik ya. Enggak. Iya. datang dari hati, ini kisah nyata. Maksudnya sebenarnya basically gue harus ngomong juga alasan gue menjadi tidak golput lagi karena dulu gue sama sekali don't give ya tentang politik gue don't give sampai akhirnya gue sadar bahwa kalau gue tidak melakukan sesuatu freedom of speech gue bisa terancam. Dan karena ketakutan itulah akhirnya gue menjadi memilih. Walaupun menurut gue itu bukan dasar memilih yang paling baik. Harusnya lo memilih karena lo cinta negara ini bla 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 lah menurut. Tapi maksud gue pada saat gue sudah tahu akan ada kemungkinan konsekuensi terburuk yang akan terjadi apabila tidak kita at least melakukan sesuatu dengan kemampuan kita. Akhirnya gue menjadi merasa anjir penting loh ternyata kita berpolitik. Penting loh at least sampai taraf tertentu dengan kapabilitas kita mencoba memperbaiki negara ini gitu maksud gue. Akhirnya gue memilih untuk memilih. Nah buat orang-orang yang merasa bahwa siapapun yang menang tidak akan ada impactnya ke kehidupan mereka sah-sah aja. Tapi menurut gue itu pasti adalah orang-orang yang apabila kerusuhan bisa pergi ke luar negeri. Saya tidak punya uang. Jadi siapapun yang menang itu memberikan impact pada hidup saya. Bentar. Nggak punya uang. MLI gimana sih? Maksud gua kalau misalnya cuma pergi keluar dan untuk menetap jadi warga negara asing adalah is an option gitu maksud gua. Tapi pada saat lu tidak punya exit plan itu, pada saat negara kita burn atau terbakar civil war dan lu tidak punya opsi untuk keluar dari situ, tidak punya exit plan. Menurut gua at least menurut gua, jangan take it in a wrong way ya. Lu harus do something karena kalau lu punya exit plan itu pada saat kita jadi civil war atau apa, ya gua tinggal keluar negeri ya mungkin lu sah-sah aja tidak ada. Itulah alasan juga saya memilih untuk pertama kalinya bro. Sama kayak Coki, saya merasa harus menentukan pilihan saya. Karena lebih baik saya panas jalan ke KPU daripada saya merasakan dinginnya penjara. Berarti jelas ya salah satu. Kedua orang ini sudah tahu salah satu dari antara paslon ada yang bakal civil war. Tadi katanya gimana? Oh tidak. Thanos. Iya, Callback. Tapi gini, lu tau dari mana penjara di? Tahu dari mana penjara Coba dingin? gini, Emang ada yang daripada bakal- mendingan kita tanya langsung ke A. Nah, Ya, lucu banget. kebetulan ada yang udah ngerasain penjara. Gimana bro? Udah merasakan ya? Bukan, ternyata bukan, sorry. Tidak menyebut nama, tapi ternyata bukan. Tapi gue mau review dari Coki punya pandangan memang benar karena lagi-lagi
hak dia bisa milih kayak gitu karena dia akhirnya menemukan yang terbaik dari yang terburuk untuk dia. Dan yang benar ketika ada orang yang mungkin salah satu alasan orang itu bisa golput, dia bisa kabur ke luar negeri kalau terjadi apa-apa. Dan itu hak dia jatuhnya. Dan gue ngerti keresahan dia adalah ketika ada orang yang golput karena tren keren, gegayaan dan lain-lainnya. Memang gue juga mengecewakan hal tersebut, tapi lagi-lagi itu hak mereka. Yang bisa dikritisi dari situ dan juga bisa balik ke kita lagi. Kata tadi kan ada argumen lu yang bilang kalau mereka itu ikut-ikutan para icon-icon pop culture. Berarti ini harusnya kritik ke para paslon. Mereka tidak berhasil mempengaruhi anak muda. Betul. Dan para icon untuk memilih. Sepakat. Itu Jangan gue salahin setuju. pemilihnya, jangan salahin yang golput, salahin lu yang gagal menarik pilihan golput. Betul. Padahal beberapa partai itu atau paslon itu sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Berusaha apa? Bilang bakal merakyat, apa pendidikan gratis. Biasanya bisa kalau milenials doang. Saya milenials dong, nggak gitu doang. Semua partai sekarang ngakunya milenial. Partai mana yang nggak mau ngaku tapi milenial? ada yang langsung bro. Sis, Enggak. itu udah salah satu usaha loh itu, bro. Tapi dari semua partai yang mencoba menjangkau anak muda, kebanyakan fail. termasuk dari Bro dan Sis itu. Nah, Bro dan Sis tapi mukanya Lumayan. Setidaknya balihonya editannya keren, bro. Itu adalah baliho partai yang paling keren. Maksud gue gini, kita bicara secara teknik. Iya. Enggak, maksud gua kena gini loh, partai itu kan punya duit miliaran ya. Pasti punya lah, nggak mungkin nggak punya. Pasti ada. Beda-beda iya. tim sama Atta Halilintar. Iya, maksud gua, lu cari aja bukan PH, lu cari aja orang yang memang bener-bener millennials, Iya. terus lu jadiin tim apa sih, PR lu, terus bener-bener dengerin suara mereka untuk menggait orang-orang milenial. Ya kalau mau bikin lebih millennials mungkin harus ada partai-partai gaming kayaknya. Nah, Golkar gitu, e-sport, misalnya Golkar e-sport. Udah Pak, Udah ada Golkar e-sport. Udah, bukan Golkar, ada partai yang bikin e-sport ada. Ada, gua tahu nama partainya, Ada. ada. Wih, gokil. Nah, lu masuk situ aja sih. Nah, udah. Masuk ya yang Bro dan Sis Tapi tadi. dia e-sportnya. Oh. Game sampah. Itu kalau saya jadi caleg, program pertamanya adalah mengharam. Nah, sebenarnya malah opini-opini yang seperti ini yang bakal membuat milenial itu tergerak karena jelas opini lo apa? Milenial mana dapat konsep merakyat ya. Betul. Gini loh, dan itu juga agak fail marketingnya ya menurut gua. Ya udah wajib lah lu wakil rakyat merakyat, lu nggak usah kasih tagline itu udah otomatis harusnya. Macam guru, apakah nanti kalau misalnya ada pemilihan guru terbaik itu guru ini salah satu tagline-nya pintar. Ya kali bro, ada guru goblok gitu kan, kayak gimana ceritanya dia bisa jadi guru gitu kan. Dan lagi-lagi kalau kita balik ke tema yang kemarin awal saya mau kritisi ya itu mereka tuh marketingnya seakan-akan contek sebelah, copy paste dan akhirnya jadi kelihatan sebuah kegagalan gitu. Maaf aja ya, nggak ada yang partai bisa gue tepok tak gila nih kampanye keren banget. Gue yang ada malah. Tapi lo setuju gak sih sama opini gua? Gua tuh ngerasa gua jadi menggunakan hak pilih gua setelah sadar bahwa sebenarnya keadaan negara kita gak baik-baik banget. Kita boleh optimis, tapi kadang faktanya tidak sesuai dengan apa yang kita optimiskan. Ya. Karena akan ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu pada saat kita makin mengetahui keadaan atau iklim politik kita. Itu harus kita akui dong. Yeah. Pada saat kita ngerti si ini nanti manuvernya ke sini jadinya ini, si ini ke sini, si ini sini. Bahkan kadang kita ngeri sendiri dan bahkan Ya semakin susah gak dan sih bahkan jadinya kayak. ironinya adalah kengerian itu yang membuat kita jadi pengen memilih supaya itu tidak terjadi. Lo ngerti gak sih maksud Ya, gua? itu kayak semacam driven by fear kan. Jadi Driven by fear. lo memilih karena ketakutan, bukan karena keidealisme berdemokrasi gitu. Jadi bukan pesta demokrasi, ini namanya lagi santet-santetan demokrasi gitu nih. Jadi kayak kejam. Itu yang lagi dilakukan kejam. sekarang. Sekarang tuh lagi ditakut-takutin semua Iya, gitu loh. kita semua jadi kayak, makanya itu yang gue benci dari pesta demokrasi yang harusnya dimana kita bersenang, berpora gitu. Gua kampret, lu cebong, lu kodok, lu Udah nggak ada kelawar, lu nggak ada fun-funnya lagi. cacing itu ya kita biasa aja. Kita debat, kalau perlu ya sampai ngata-ngatain sampai segala macam. Selesai debat, yang menang siapa? Selamatin. Gua oposisi. Selesai. Tapi habis itu makan bareng. Yang sekarang kan perbedaan ketakutan itu jatuhnya adalah bentuk-bentuk materi. Jadi bukan bentuk-bentuk perbedaan ide, tapi bentuk-bentuk perbedaan materi. Nggak mau semeja, ya kan? Iya. Diancem. Salaman nggak mau. Salaman nggak mau. Itu Salaman lain nggak mau. dong. Udah kayak temen Udah lu, nggak siapa masuk namanya? akal sih. Siapa namanya? Siapa? Yang nggak mau mana? salaman lagi. Ada bro. Suka mancing-mancing. Nggak, oke, jadi terlepas dari itu semua, ya kita pengen tahu nih sebetulnya. Iya. Di sini kan ada perwakilan dari milenial. Beberapa partai juga ya. Bukan. Ada perwakilan dari milenial. Dari bajunya bisa memang- ketebak lah partai apa, gampang. Iya benar. Waduh. Napas banget nih. Wih,
Ini perwakilan Baik. berkarya. Baik ya. Langsung aja kita tanya nih, ya kan? Iya. Dari partai K-pop. Lucu banget. Nah, ini dia cukup bisa mewakili untuk kalangan K-popers nih, gimana coba? Konten K-pop copyright semua. Mana ada gua duitnya. Kalau ada mah gue yang bayarin nih sewa kafe. Nah, menurut lu gimana nih, Alpi? Iya. Ya kan dari tadi kita bahas kan soal, wah kayaknya nggak asik deh ini partai-partai atau paslon-paslon ini. Menurut lu gimana sih? Sebagai calon pemilih dan calon memang punya masa di K-popers, asik. Ya untuk saya sendiri melihat di K-popers ya karena K-popers juga dari kalangan anak muda memang kelihatannya juga sekarang para followers saya itu nggak terlalu kelihatan peduli sama keadaan politik zaman sekarang itu mirisnya. Mereka lebih peduli siapakah member baru dari idol K-pop pengganti adanya BTS gitu. Iya benar. Daripada mereka lebih peduli. Mereka lebih peduli membernya Big Bang yang ketangkep. Iya betul. Itu mereka malah lebih memilih untuk menyelidiki kasus itu daripada menyelidiki paslon mana yang paling baik untuk pilihan mereka gitu. Itu sih saya mirisnya gitu. Tapi Ya, kenyataannya memang seperti itu ya? kenyataannya memang seperti itu. Iya. Maksudnya kalau misalnya karena lo ngelihat kayak gitu, bagusnya apa yang mesti dilakukan sih untuk nge-guide Maaf Pak Eza. K-popers kan bukannya di bawah umur semua. Ada juga. Ada dong. Enggak, wah lu jangan. Saya Pak. Saya. Oh Anda tuh. Saya. Tapi tapi gua jadi gara-gara Alpi Sugo ya, gue pernah ketemu sama beberapa artis pelawak senior yang memang dia punya masa yang sangat besar. K-popers juga mereka. Bukan. Enggak bro. Maksud gua kan K-popers termasuk yang masanya besar. Dia juga punya masa besar. Jadi gue pernah ngobrol-ngobrol. Kadang kita suka ngelihat banyak public figure yang seolah-olah tidak terlalu peduli dengan dengan klaim politik. Tapi setelah kita ketemu mereka in person, terus kita ngomong di balik kamera, mereka sebenarnya care. Betul. Terus gue pernah tanya, Bang, maksud gue kan dengan kapabilitas lo, dengan influence lo, dan dengan reach yang lo punya di sosmed dan lain-lain, sebenarnya lo mengungkapkan pendapat lo itu sangat membantu, at least untuk memberikan wake up call kepada masa lo. Kenapa lo tidak melakukan itu? Dan jawabannya satu, gue akan kehilangan pekerjaan gue pada saat gue mengungkapkan itu. Itulah. Dan memang itu jadi lingkaran setan. Maksud gue karena si influencernya juga tidak berani menunjukkan diri dia berpartisipasi dalam politik karena takut kehilangan scene-nya. Di satu sisi karena itu terus-terus berlangsung, seolah-olah orang yang berpolitik juga jadi tidak keren. Jadi itu jadi lingkaran setan sehingga akhirnya anak muda tuh nggak akan pernah. Ya di satu sisi seperti itu, di sisi yang lain orang yang memang sebetulnya tidak begitu tertarik dengan dunia millennials membuat seakan-akan dia tertarik. Dan yang akhirnya terpancar itu adalah kepalsuan sebetulnya, dan itu gampang banget dilihat dan orang akan yang kayak masa sih dia scare itu sama dunia YouTube, scare itu sama dunia online. Dunia YouTube Amerika dan pemilu ya. Jadi dunia YouTube Amerika juga menghadapi pemilu dan banyak banget influencer mereka yang berani speak up untuk kasih tahu mereka 01 dengan 02. cara yang sangat brutal bahkan. Iya, caranya lebih Brutal sadis. Kayak salah satunya Casey Neistat waktu itu pernah nge-endorse Hillary Clinton dan bilang gue bakal pilih lu dengan syarat begini, lu mesti begini gitu segala macam. Dan itu sebenarnya hal yang biasa dalam berdemokrasi gitu, kayak misal saya, gue bakal pilih lu ya. Asalkan lu hapus semua kompilasi Instagram dulu di YouTube gitu kan. Itu misalnya. Gue akan pilih lu asal lu berhenti untuk bikin video sultan. Itu sampai sebold itu argumen mereka dan ngasih tahu, dan itu udah biasa aja, dan di komen mereka berdebat. Tapi abis itu apakah Casey Neistat kehilangan job? Enggak. Apalagi pilihan Casey Neistat kalah kan, apakah followernya jadi kecewa? Enggak, karena emang demokrasi harusnya sebiasa itu. Eminem bahkan nge-roast Donald Trump. Di freestyle rapnya. Dan bahkan dia bikin line katanya kalau lo tinggal pilih, kalau lo fans gua ya lu pilih gua atau pilih Donald Trump. Sebold itu, dan mereka ya fine aja. Kebetulan gitu. pakai pantun ya pada saat itu. Freestyle Pak. Lo gimana pantunnya? Tunggu gue pengen denger pantunnya gimana coba. Jalan-jalan ke gitu. Cakep. Handsome. No. Tuh kayaknya Bentar. gimana. Boiling water.
Halo, ada gimana? Kalau seandainya kan, Masak air, tadi kan- masak air. Gimana Tadi Bang? kan kayak itu apa namanya, lo kan ngomong kayak iklim pemilu di Amerika gitu. Cuma beda kalau seandainya kita ngeliat kayak iklim pemilu yang ada di Indonesia. Nah, itu yang sempat Iklim pemilu di Indonesia kalau seandainya gue mau bikin konten pemilu di konten gue, di belakang di luar gue ini Habib semua. Bapak mengaku langsung. Nah, ini lagi-lagi kalau kalian nonton POV yang sebelumnya, Bener. itu ya poin pentingnya ketika lu mau ngomong apapun lu dilindungin, bro. Itu dulu dasar yang Itu paling dulu. dasarnya Nah, tuh itu ketika dulu. pun lu nggak setuju, ada orang nggak setuju, ya udah tinggal gak usah ikutin, gak usah dengerin. Sesimpel itu. Lu nggak, bahkan sesimpel lu nggak suka sama opini Usama, lu debatin lagi dan berdebat lu berdua. Silakan publik menilai mana yang lebih masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Tapi menurut lo opini gue masuk akal nggak nih? Kita kan, aduh ini kontroversi nggak ya? Coba nanti diedit aja kalau Ya, kontroversi. kita lihat ya. Udah tolong di Ya. Karena gini, berapa cara? Diedit dijadiin trailer ya. waduh, Yang bisa. Terus kita sebar. Gini. Kita harus akui bahwa selama puluhan tahun yang lalu di pemerintahan yang masa lalu, kita harus akui bahwa di sana itu terjadi pemilihan suara yang patut dipertanyakan. Saya tidak bilang curang, tapi pemilihan suara yang patut dipertanyakan. Keabsahannya bisa diperdebatkan selama puluhan tahun. Transisi dari puluhan tahun kita hidup dalam tanda kutip tangan besi. Bahkan majalah Times tuh bilang katanya pemerintah kita yang dulu itu termasuk salah satu setara dengan Saddam Hussein dan yang lain-lain gitu. Transisi dari puluhan tahun hidup dalam sesuatu yang didikte menjadi sesuatu yang sebebas-bebasnya dari apa ya bilangnya yang paling dari tangan besi tanda kutip menjadi demokrasi itu kayaknya terlalu cepat. Sehingga mungkin walaupun platformnya sudah demokrasi di mana kita bisa berargumen sebebas-bebasnya, bisa melakukan bertukar pendapat sebebas-bebasnya, tapi mungkin yang harus kita sadari jangan-jangan alam bawah sadar kita tuh masih yang puluhan tahun yang lalu, ngerti nggak lo? Masih yang terdikte di mana kita masih hidup ya sebenarnya kita belum siap karena dari yang kiri banget tiba-tiba langsung jadi kanan banget cuman dalam waktu semalam 2 malam, lo ngerti gak sih maksud gue? Sehingga pada saat kita ditawarkan demokrasi pun limpungan nih kita nih, kaget. Karena gini, dulu puluhan tahun yang lalu tidak ada orang ngomong sebebas ini. Lo ngerti gak sih maksud gue? Makanya sekarang tuh casingnya demokrasi tapi taste-nya taste. Enggak, gini. Ngerti gak sih maksud gue? Gini. Apa? Sensor sendiri. Tolong ada di Wikipedia, ada. Enggak maksudnya, tapi lo ngerti gak sih maksud gue? Ya. Gimana Slim? Enggak, gini, sedikit bro. Tapi jangan-jangan mungkin karena belum ada yang coba, Pak. Kan gini, kalau di Amerika kan tadi YouTuber udah mulai tadi Di Brasil ada YouTuber jadi ini loh. Iya. Di Indonesia ini kan jangan-jangan sama-sama takut kita, Pak. Dia mau ngomong dukung ini, wah ntar gini, dia mau ngomong dukung. Gimana kalau Sama-sama nanti coba. sama-sama ngomong, misalnya YouTuber dukung ini. Ya udah ngomong aja semua. Kan jangan-jangan belum pernah ada yang nyoba, sama-sama takut. Saya mengerti sih ide Bener. Anda untuk mengkompakkan YouTuber, kita coba bareng-bareng yuk ya. Yo. Ini untuk gimana ya kalau ngomongin kompak kita Gini ya. Enggak, pada saat ada kalian- Atta, ada ini kayak Enggak, pada saat kalian bikin MLI enggak. Kalian. Karena kita cari aman. Saya waktu Anda berdua kena kasus bikin video, saya ngajak teman-teman bikin video bantu bela gitu aja juga ya. Tapi menurut gua memang agak susah. Susah. Tapi ada nggak momen kita akan siap suatu hari untuk Harus ada yang mulai, harus ada yang mulai. 2014 Cameo Project sudah melakukan. 2012. Hey. 2014. Waktu kami bikin video ya, kami dibully. Ya kita didatengin tim ses itu ya. Nah, by the way kita mulai itu dari 2012 sebetulnya dan itu sudah terbukti efektivitasnya. Sebetulnya 2012, 2014, 2017 dan 2018 sekarang ini kita masih netral. belum deal harga. Akhirnya Belum ada yang ngasih proposal. Akhirnya kita belajar dari pengalaman. Tidak usah. Jangan. Iya, yang udah nyoba aja pengalamannya cukup buruk ya ternyata ya. Gua sebenarnya pengen ngomong terakhir aja deh buat anak muda yang merasa gue juga nggak akan ada impactnya buat kehidupan anak muda siapapun pemimpinnya. Gue cuma mau ngomong satu hal.
Lo gak harus tahu kenapa impor rotan mangkrak, lo gak harus tahu. Lo gak harus tahu kenapa dolar melemah, lo gak harus tahu. Tapi percayalah sama gua, DWP akan ada atau enggak, WTF akan ada atau enggak, Indonesia akan punya wisata yang lebih asik atau enggak, itu tergantung siapa pemimpin. Ya, kita nggak ngarahin siapa-siapa, tapi Anda tahu siapa yang. Tapi Anda harus bijak. Jari bro. Karena kan gini. Ini kan gua ngomong pakai mic. Dia nggak boleh. Tenang penonton, tenang. Damai ya. Tenang semuanya, jangan rusuh. Gue cuma pengen kasih tahu gini aja. Nih, kalau ngomong ya kan? Gak enak dong. Ya kan? Itu mic ya. Itu mic ya. Gue ngomongin mic. Iya, bahkan Paulo Dybala dulu ngegolin gini. Sekarang gini dia. Ngegolinnya gini dia. Gak gini lagi, gini. Enggak, harusnya tuh kampanye ke anak muda begini caranya. Jangan iklan-iklan yang cringe. Jadi gini teman-teman ya. Closing dari saya adalah ada tiga hal yang kalau saya bisa recap apa yang membuat Indonesia itu masih belum sebenarnya akrab. Pertama adalah yang selalu saya highlight adalah hukum yang tidak membuat kita bisa leluasa untuk pindah. Kedua adalah shock culture yang tadi dijelaskan oleh Coki bahwa dulu kita sulit, sekarang kita bebas, tapi casingnya doang nih jangan-jangan bebas nih, dalam hati masih sulit. Tentu dalam hati ini juga sulit bebas kalau yang pertama secara hukum kita juga tidak dilindungi. Dan yang ketiga adalah untuk yang aktif sendiri, yaitu ya para paslon-paslon dan partai-partainya sendiri yang tidak mau nggak proaktif gitu ya. Nggak proaktif dan kayak nggak ada yang mau membuat tiga hal ini, dua hal sebelumnya itu lepas gitu. Kayak gue mau majuin hukum yang membuat kita bisa melepaskan poin yang tadi di sini gitu. Saya nggak mau sebut nomor deh. Nanti kenapa-napa nih. Poin di sini gitu kan. Dan poin yang di sini. Nah, itulah hal-hal yang memang terus berkontribusi dan terus mengekang kita terhadap ketegangan berdemokrasi dan berwarga negara. Sehingga apabila tingkat golput semakin naik setiap tahunnya, jangan-jangan Anda yang berefleksi, jangan kami. Dengarkan dia. Oke, tunggu. Sebelum kita closing ada tretan mungkin mau ngomong apa? Udah Jangan lo sebelum ngomong ngumpetin dulu lah. Iya. Gua terakhir kalau gua menurut gua salah satu yang membuat anak muda apatis atau yang sebelumnya mungkin pernah milih sekarang jadi malas adalah satu hal sebetulnya. Janji. Janji ini penting banget karena kita memilih karena janji. Jadi kalau misalkan semua kalau misalkan asli ngomong apa? Hah? Enggak ada translate-nya nanti, bro. Tentang janji karena gini. Tin, gimana Tin? Bro, makanya lihat yang sudah terbukti bagus, bro. Itu doang sih, kalau itu bisa terwujud ya, kelihatan gitu ya, oh ini orang bisa nih, pasti akan dipilih bro. Dan memang janji itu penting, emang nomor janji bro. Saya nggak nyamain. Enggak. Ini editingnya gimana? Gue gak ngerti. Oke. Reza. Ya udah. Oke, kalau gitu tadi kita udah dirangkum semuanya, udah lengkap ya. Jadi kalian kalau misalnya setelah nonton video ini terus habis itu masih bingung juga, ya berarti memang kalian memang lagi tidak peduli sama sekali aja sama negara ini gitu. Ya sesimpel itu gitu. Dan yang bisa bikin lu nggak golput sih diri lo sendiri sih. Betul. Sama kayak lo ngerokok ya. Semakin lo dibilang jangan merokok, kesehatan Anda akan terganggu. Gak peduli, gak ngaruh. Harus dari diri sendiri kalau kita mau berhenti ngerokok. Sama kayak golput. Itu bukan omongan orang. Diri Anda sendiri yang bisa menentukan apakah saya akan golput. Enggak, gue yakin ada celah di situ. Paslonnya juga mesti refleksi diri gitu. Kenapa bisa bikin orang golput? Karena gue lupa aturannya ya, tolong dikoreksi kalau teman-teman ahli hukum, karena harusnya ini posisi diisi oleh Kania, dan Kania yang tadi mana sekarang? Sakit ya. Bahwa kalau misalnya terjadi golput dalam threshold tertentu 20%, 30% saya lupa, dan itu tercapai, maka itu negara harus berefleksi diri, para eksekutif, legislatif dan yudikatifnya, dan para penyelenggara pemilunya, apakah benar paslon Anda
atau partai-partai Anda adalah orang-orang yang telah bisa merepresentasikan diri kami gitu. Apa jangan-jangan nilai-nilai lama yang telah kalian pegang dari zaman yang tadi disebutkan era-era yang tidak bisa memilih secara bebas itu masih ada di Anda dan ternyata kami sudah berubah gitu dan akhirnya kami tidak menemukan yang cocok buat kami. Maka dari itu pun golput adalah hak, tapi Anda silakan pikirkan, tapi jangan salahkan yang golput. Saya tetap mau salahin yang bikin mereka golput. Sebodoh-bodohnya orang golput, kalau misalnya ada orang bodoh yang cuman kalau gue kasih permen lu jangan golput ya, iya berarti lu bisa berubah orang itu. Gitu. Iya betul. Oke, kalau gitu, thank you. See you in the next video, bye. Oke, thank you for watching.